Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sudah sarapan semua? Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Oke, di minggu kemarin kita sudah pernah membahas tentang simbol-simbol Pancasila. Ada yang masih ingat apa saja simbol-simbol sila Pancasila? Coba kita lihat. Nah, di sini ada simbol-simbol sila Pancasila, yaitu ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada bintang, ada rantai, kemudian juga ada padi dan kapas. Jadi semuanya itu ada 5 ya. Coba silakan dilihat. Nah, di sini ada sila ke-1, itu simbolnya adalah bintang. Kemudian sila kedua, itu simbolnya adalah rantai. Sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Kemudian yang keempat, sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Ingat ya teman-teman, simbol sila keempat bukan banteng. Karena di situ tidak ada gambar badannya, tetapi jawabannya adalah kepala banteng. Jadi simbol keempat apa teman-teman? Simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Oke, nah di materi kali ini kita akan membahas tentang simbol Pancasila dan pengertiannya. Coba kita lihat dulu. Di sini ada sila ke-1, yaitu simbolnya adalah bintang. Next. Bintang, di sini simbol bintang yang ada di gambar itu berwarna emas. Kemudian yang kedua, latar belakangnya itu berwarna hitam. Saya ulang ya, untuk gambar atau warna dari simbol bintang sendiri, bintangnya berwarna emas. Latar belakangnya berwarna hitam, ya. Kemudian bagian hitam ini menggambarkan tentang langit gelap yang ada pada malam hari. Jadi kalau malam hari itu langitnya gelap, pasti berwarna hitam. Kalau siang hari itu langitnya berwarna biru biasanya kalau tidak ada awannya. Tapi kalau ada awannya berwarna putih. Jadi di sini latar belakang hitam itu menggambarkan langit gelap pada malam hari. Oke, next. Nah, jadi simbol ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan, ya. Jadi mengakui adanya Tuhan, meskipun di negara kita ini orang-orang atau bangsa kita itu agamanya berbeda-beda, tetapi tetap mengakui bahwa Tuhan itu ada. Nah, oke, next. Arti sila pertama Pancasila secara mendetail yaitu bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Nah, dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah yang ada di Indonesia. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, yaitu masjid. Masjid itu digunakan sebagai tempat beribadah orang beragama Islam, ya. Jadi kalau kita beragama Islam, orang yang beragama Islam itu tempat ibadahnya adalah masjid. Mereka sholat di sana, kadang juga mengaji di sana. Meskipun mengajinya biasanya bisa dilaksanakan di rumah. Jadi tempat ibadah yang pertama yang ada di Indonesia itu adalah masjid yang biasanya digunakan sebagai tempat beribadah umat atau orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, coba kita lihat sini ya. Yang kedua adalah gereja. Gereja itu digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristen. Biasanya digunakan umat Kristen Katolik dan umat Kristen Protestan, ya. Jadi yang kedua ini adalah gereja, digunakan sebagai tempat beribadah umat Kristen Protestan dan umat Kristen Katolik. Oke, yang ketiga. Nah, coba dilihat yang ketiga yaitu wihara.
Wihara itu digunakan sebagai tempat beribadah umat Buddha, ya. Jadi yang orang Indonesia atau bangsa Indonesia yang beragama Buddha, tempat ibadahnya dinamakan wihara. Ustazah ulangi ya. Kalau yang pertama tadi masjid itu digunakan untuk tempat beribadah umat Islam. Kalau yang kedua yaitu gereja itu digunakan sebagai tempat beribadah umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kalau untuk wihara itu tempat beribadahnya umat Buddha. Sementara yang keempat yaitu pura. Pura atau biasanya kalau orang Jawa menyebutnya pura, ya. Pura itu tempat ibadah umat Hindu. Biasanya sering kita jumpai ada di daerah Bali, karena di Pulau Bali itu sebagian besar mayoritas umat agamanya yaitu menganut agama Hindu, ya. Kemudian yang kelima yaitu kelenteng. Kelenteng itu adalah tempat ibadah umat Konghucu. Biasanya di sini yang umat Konghucu dari negara Cina biasanya, ya. Jadi tapi tidak dari Cina saja, mungkin orang Indonesia asli juga agamanya Konghucu, itu tempat beribadahnya di kelenteng. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke sila kedua. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Rantai itu berwarna kuning, ya. Kemudian kalau latar belakangnya sendiri berwarna merah, ya. Jadi rantainya berwarna kuning, latar belakangnya berwarna merah. Kemudian mata rantai itu ada yang berbentuk kotak, juga ada yang berbentuk bulat, ya. Jadi ada yang berbentuk kotak, juga ada yang berbentuk bulat. Kemudian mata rantai kotak itu menggambarkan laki-laki. Kalau mata rantai bulat itu menggambarkan perempuan. Jadi di sini ada dua mata rantai. Kalau untuk mata rantai kotak itu menggambarkan laki-laki. Kalau mata rantai bulat itu menggambarkan perempuan, ya. Kemudian simbol rantai itu menjelaskan bahwa manusia itu saling memerlukan, ya. Kita semua itu harus saling membantu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh orang lain untuk membantu, ya. Laki-laki dan perempuan itu harus bersatu agar mereka bisa kuat seperti rantai. Karena apa? Kalau misalnya tidak bersatu, tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Coba di situ misalnya rantainya itu tidak digabung, ya, atau tidak disusun, itu tidak akan berbentuk rantai. Dia akan hanya berbentuk kepingan-kepingan bulat dan kepingan-kepingan kotak saja. Makanya di situ digambarkan kalau rantai itu menunjukkan atau menjelaskan bahwa manusia itu harus saling bersatu, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian next, yang ketiga yaitu sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin, ya. Nah, pohon beringin daunnya rimbun, itu bisa menjadi tempat berteduh. Jadi begini, kalau yang kalian tahu biasanya di jalan-jalan atau mungkin di mana-mana yang ada pohon beringinnya, pohon beringin itu pasti lebat sekali atasnya, daunnya sangat rimbun. Nah, biasanya di bawahnya kan kita kalau misalnya berteduh di sana terasa adem gitu, ya, karena terlindung dari matahari. Jadi pohon beringin daunnya ini menggambarkan kalau Indonesia itu bisa menjadi tempat yang teduh untuk bangsanya, untuk rakyatnya, seperti itu. Kemudian sila ketiga ini mengajak bangsa Indonesia untuk bersatu. Jadi meskipun mungkin di setiap pulau, di setiap daerah itu kita suku bangsanya berbeda, kemudian bahasa daerahnya juga berbeda, tetapi kita harus selalu bersatu, tidak boleh bercerai-berai, karena sekarang kita ini sudah menikmati kemerdekaan, ya, sudah tidak seperti pahlawan kita waktu zaman dahulu yang masih bersusah payah untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kita sudah menikmati kemerdekaan, maka dari itu kita harus selalu tetap bersatu, berjuang bersama-sama agar negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Oke.
Kemudian yang selanjutnya, akar kuat itu menggambarkan tidak ada permusuhan. Ya, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, meskipun suku bangsanya berbeda, kemudian bahasa daerahnya berbeda, tetapi tidak boleh bermusuhan, ya. Jadi akar di sini menggambarkan tidak adanya permusuhan. Semua suku bangsa hidup rukun agar Indonesia menjadi negara yang kuat. Ustazah ulangi ya. Jadi daunnya tadi menjelaskan bahwa Indonesia itu bisa menjadi tempat yang teduh bagi bangsanya, bagi rakyatnya. Kemudian akarnya itu kan kalau misalnya di pohon beringin sering kita ketahui akarnya itu banyak sekali ya menjulur dari atas itu. Nah, akar kuat itu menggambarkan tidak ada permusuhan. Jadi semua bangsa semua suku bangsa bisa hidup berdampingan dengan baik. Gitu. Kemudian simbol ini menjelaskan Indonesia harus menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyatnya. Oke, Ustazah ulangi ya. Jadi simbol ketiga yaitu pohon beringin itu menjelaskan bahwa Indonesia harus menjadi tempat yang teduh bagi semua rakyatnya. Oke, next. Kemudian yang keempat, sila keempat yaitu simbolnya kepala banteng ya. Simbol kepala banteng itu pengertiannya yaitu kalau di sini banteng disebut hewan sosial. Hewan sosial itu maksudnya bagaimana Ustazah? Hewan sosial itu mereka hidupnya itu bersosialisasi, tidak bisa hidup sendiri. Jadi mau ngapa-ngapain itu selalu bersama. Misal makan bersama, melakukan aktivitas apapun mereka selalu bersama. Jadi kepala banteng itu mencerminkan kalau bangsa Indonesia itu juga bisa bersosialisasi dengan baik. Atau bisa dibilang hidup dengan perbedaan suku bangsa tetapi bisa berdampingan dengan baik. Kemudian banteng adalah hewan yang suka berkumpul ya. Jadi mereka kalau misalnya mau mencari makan itu suka berkumpul, tidak berjalan sendiri-sendiri mencari makan. Kalau misalnya hewan yang lain kan cari makan sendiri, misalnya singa ataupun harimau itu kan cari makannya sendiri. Tapi kalau hewan banteng ini tidak, mereka kalau misalnya untuk mencari makan itu berkumpul. Kemudian yang ketiga, sifat banteng sama dengan sifat bangsa Indonesia, menggambarkan sifatnya bangsa Indonesia, yaitu gemar berkumpul untuk musyawarah. Jadi di sini kepala banteng itu mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu suka berkumpul. Dalam artian bukan berkumpul hanya untuk untuk ngomongin orang atau untuk yang jelek-jelek saja, tetapi mereka suka berkumpul untuk musyawarah. Contohnya dalam memilih presiden, dalam memilih kepala desa, atau yang paling ringan untuk teman-teman semua itu ketika pemilihan ketua kelas itu pasti ustadzah atau ustadznya tidak langsung kamu yang jadi ketua kelas, tidak seperti itu. Jadi dikumpulkan dulu, misalnya diberi kertas ke teman-teman mau milih namanya siapa, kemudian dikumpulkan jadi satu, habis itu nanti suara yang terbanyak itulah yang menjadi ketua kelas. Jadi bangsa Indonesia ini suka berkumpul ya, suka berkumpul untuk misalnya menentukan pemimpin yang ingin dipilih. Seperti itu. Kemudian yang kelima, simbol kelima adalah padi dan kapas ya. Di sini ada padi dan kapas. Kalau untuk padinya itu berwarna emas ya. Nah, jadi padi diolah menjadi beras, kemudian diolah menjadi nasi. Nasi sama dengan makanan pokok bangsa Indonesia. Maksudnya di sini adalah padi itu mencerminkan makanan pokok bangsa Indonesia. Ya, jadi padi di sini mencerminkan sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Yang kedua, kapas. Nah, kapas di situ ada warna hijau dan warna putih ya. Yang hijau itu adalah kulitnya, yang putih itu adalah kapasnya. Nah, untuk kapas itu diolah dulu menjadi benang. Setelah menjadi benang, diolah lagi menjadi kain. Itu untuk membuat pakaian. Jadi, kapas
ini mencerminkan kebutuhan sandang atau kebutuhan pakaiannya bangsa Indonesia. Ya, Ustazah ulangi, kalau padi itu mencerminkan makanan pokok bahasa Indonesia. Kalau kapas itu mencerminkan pakaian yang dipakai bangsa Indonesia atau kebutuhan sandang. Nah, jadi di sini bisa diambil kesimpulan padi dan kapas menggambarkan kebutuhan pokok bangsa Indonesia, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan pakaian. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang Ustazah bisa sampaikan. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa nanti kita bahas atau kita beri soal, Ustazah beri soal nanti di Google Classroom ya. Tetap semangat dan ceria, teman-teman harus selalu semangat meskipun kita belajarnya jarak jauh, tetapi kita selalu jauh di mata, dekat di hati, sesuai dengan jargon kita. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.